Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Dan tema pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, jadi dalam materi ini mempunyai 3 subbab. Yang pertama adalah Republik Indonesia Serikat, yang kedua kembali menjadi NKRI, dan yang ketiga gangguan keamanan yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah tentang Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Apa sih Republik Indonesia Serikat? Republik Indonesia Serikat itu didirikan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan UUDS atau Undang-Undang Sementara sebagai konstitusinya. Berdasarkan isi konstitusi, negara Indonesia berbentuk federasi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini adalah Federasi Republik Indonesia Serikat pada saat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, ada Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Dan yang terakhir itu ada daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Federasi itu yang perlu kalian ketahui adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal, anak-anak. Nah, dan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilihlah sebagai presiden RIS adalah I.R. Soekarno pada tanggal 15 Desember 1949. Dan terpilih juga sebagai Perdana Menteri RIS pada saat itu Muhammad Hatta tanggal 20 Desember 1949. Akan tetapi, Republik Indonesia Serikat tidak berjalan lama karena timbulnya aksi-aksi yang memicu untuk kembali membentuk negara Indonesia menjadi sebuah republik yang bersatu. Sehingga NKRI kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat menuntut RIS dibubarkan. Sehingga pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung ke dalam NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani piagam antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia. RIS secara resmi dinyatakan bubar pada tanggal 17 Agustus 1950 dan RIS berganti dengan
Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan tidak sampai pada saat itu. Negara masih terjadi beberapa gangguan atau pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan yang pertama dilakukan adalah oleh PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso. Tujuan pemberontakan ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI ini dengan cara menguasai Keresidenan Pati dan juga membunuh serta penculikan besar-besaran. Akan tetapi, pemberontakan ini berhasil ditumpas TNI pada tanggal 30 September 1948 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pemberontakan tidak terjadi di Madiun saja. Kini pemberontakan terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dikenal dengan pemberontakan DITII. Apakah DITII? DITII adalah Islam Tentara Islam Indonesia, gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia. Pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lainnya, seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan negara Islam. Penumpasan menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber, Tasikmalaya, tanggal 4 Juni 1962. Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dihukum. Selanjutnya, pemberontakan juga terjadi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzagar. Penyebab pemberontakan, Kahar menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin APRIS. Februari 1965, pemberontakan berhasil diredam. Pemberontakan juga terjadi di Aceh, dipimpin oleh Daud Bereh, yang merupakan mantan gubernur. Penyebab pemberontakan, Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi keresidenan. Pemberantasan pemberontakan ini di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1962, musyawarah kerukunan rakyat Aceh terjadi. Dan yang terakhir adalah pemberontakan di Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Gerakan ini dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Tahun 1945, Ibnu Hajar resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi tim Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah berhasil menumpas pemberontakan ini. Nah, itulah anak-anak rangkaian materi pembelajaran dari kondisi politik pasca Indonesia merdeka. Awal mulanya Republik Indonesia Serikat, kemudian kembali menjadi NKRI, dan terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh PKI dan DITII. DITII berawal di Jawa Barat, kemudian merambat ke daerah-daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat mengerti video ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan dan kondisi sosial politik.